wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Perkenalkan, saya Nurul Aini dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya jurusan Ilmu Gizi. Di sini saya akan memberikan materi tentang gizi seimbang pada balita. Nah, ini ibu-ibu tahu nggak gizi itu apa? Apa yang dimaksud dengan gizi gitu? Kalau aku tahu sih gizi itu makanan. Gizi itu asupan yang baik. Nah, iya bener Bu. Tapi di sini saya akan menjelaskan ya Bu, lebih detail gitu. Nah, gizi adalah makanan dan zat yang diperlukan oleh tubuh yang berhubungan dengan kesehatan untuk mempertumbuhkan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi organ tubuh serta menghasilkan energi. Nah, di sini saya juga akan mengedukasikan tentang makanan pada balita. Ibu-ibu, sebelumnya saya ingin memberitahukan penyuluhan tujuan utama saya ke sini itu ingin memberitahu peningkat pengetahuan ibu balita tentang pemenuhan gizi seimbang untuk balita. Nah, khususnya meningkatkan pengetahuan tentang gizi seimbang pada balita, meningkatkan pengetahuan tentang MPASI untuk balita, dan meningkatkan status gizi balita. Di sini saya akan memberitahukan tentang gizi seimbang. Gizi seimbang itu seperti apa sih? Nah, gizi seimbang itu seperti susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dari jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan seseorang, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, dan berat badan ideal. Nah, di sini juga guna makanan bagi balita seperti apa sih gitu kan. Nah, ibu-ibu harus tahu. Yang pertama itu ada sumber zat gizi tenaga, yaitu seperti padi-padian, umbi-umbian, tepung-tepungan, seperti beras, jagung, karbohidrat kayak gitu ya. Dan yang kedua juga ada sumber zat pengatur, yaitu sayuran dan buah-buahan. Zat pengatur itu mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan untuk melancarkan bekerjanya fungsi tubuh. Dan yang ketiga ada sumber zat pembangun, yaitu sumber zat pembangun. Seperti apa sih zat pembangun itu? Contohnya seperti kacang-kacangan, makanan hewani, protein itu kan ada dua ya, protein hewani dan protein nabati. Nah, makanan sumber zat pembangun yang berasal dari nabati adalah seperti kacang-kacangan, tempe, tahu. Sedangkan makanan sumber zat pembangun yang berasal dari hewan seperti telur, ayam, daging, susu. Pembangun itu sangat penting loh ibu-ibu bagi pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Nah, di sini juga saya akan memberitahukan nih masalah gizi pada balita itu rata-rata ya Bu, seperti kekurangan protein atau disebut dengan KEP. Apa sih KEP itu? KEP itu suatu keadaan di mana rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari, sehingga anaknya itu tidak memenuhi angka kecukupan gizi atau yang disebut dengan AKG. Nah, ibu-ibu, anak disebut KEP apabila berat badannya kurang dari 80%. Itu menurut usia BB/U. Protein energi malnutrition dapat diartikan sebagai salah satu penyakit gangguan gizi yang penting, di mana pada penyakit KEP ditemukan sebagai macam keadaan patologis yang disebabkan oleh kekurangan energi maupun protein dalam proporsi yang macam-macam. Seperti itu ibu-ibu, kurangnya zat gizi makro itu seperti energi dan protein pada balita yang menyebabkan KEP. Nah, di sini saya akan memberitahukan nih sebab-sebab kurangnya asupan energi dan protein itu dari apa sih gitu ya. Yang pertama itu makanan yang tersedia kurang mengandung energi. Nafsu makan anaknya terganggu sehingga tidak bisa makan. Nah, di sini tuh ibu-ibu harus bisa memberi menu menarik pada anak-anak supaya yang kedua ada nafsu makan anak terganggu sehingga tidak bisa makan. Nah, kita tuh sebagai ibu-ibu
sebagai ibu tuh harus bisa memvariasi makanannya supaya anaknya juga bisa lebih nafsu makannya, karena melihat kayak nasinya dibentukin varian. Ibu-ibu tuh harus bisa menarik perhatian anak-anak itu loh, seperti kayak contohnya bikin nasi, terus pakai misalnya kayak katsu, terus kayak ada sayuran seperti wortel, terus kayak dibentuk kayak binatang kayak gitu. Jadi kan si anaknya itu kan Bisa nafsu makan. bisa ya nafsu makannya kan lebih tinggi karena penasaran gitu kan ya Bu ya. Nah terus yang keempat juga ada kebutuhan yang meningkat misalnya karena penyakit infeksi yang tidak diimbang dengan asupan yang memadai, seperti itu ibu-ibu. Ketidakseimbangan gizi yang juga bisa menyebabkan obesitas. Anak akan mengalami berat badan berlebih atau bisa disebut dengan overweight, dan kelebihan lemak dari dalam tubuh itu juga bisa disebut dengan obesitas apabila selalu makan dalam porsi besar dan tidak diimbangi dengan aktivitas yang seimbang. Nah, di sini dampak obesitas pada anak memiliki faktor resiko penyakit kardiovaskular seperti hiperlipidemia atau tingginya kadar kolesterol dan lemak dalam darah, hipertensi, gangguan pernafasan. Nah, ibu-ibu itu punya upaya anak-anak terhindar dari obesitas, yakni kuncinya ada pada keluarga, terutama ibu, karena anak kadang-kadang lebih dekat dengan ibu, apalagi pada usia balita 1-5 tahun. Nah, di sini ada banyak cara loh Bu untuk mengendalikan kegemukannya. Yang pertama, orang tua perlu melakukan pencegahan seperti mengendalikan pola makan agar tetap seimbang. Jangan berikan makanan yang kandungannya lemaknya tinggi. Nah, di sini saya akan memberitahu tentang konsumsi gizi seimbang. Karena di sini kita udah dirubah ya Bu, mindsetnya bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Sekarang kita menjadi konsumsi gizi seimbang. Ada protein itu dibagi dua, ada protein nabati dan protein hewani. Nah, protein nabati itu 2-3 porsi. Nah, apa sih protein nabati itu? Ada kacang-kacangan, tempe, tahu. Kalau protein hewani itu 2-3 porsi, seperti daging, ikan, telur, seperti itu. Nah, di sini juga ada sayuran 3-5 porsi. Dan di sini juga ada karbohidrat 3-8 porsi. Dan di sini juga ada buah 3-5 porsi. Dan di sini juga ada air mineral 8 gelas per hari. Di sini ada pengaturan makanan pada balita. Gizi balita usia 1-5 tahun, pemberian zat gizi yang tepat pada usia ini akan membantu pertumbuhan fisik dan juga mentalnya. Ibu berikut zat-zat gizi penting harus diperhatikan pada usia balita ini. Nah, di sini saya ingin menunjukkan panduan MPASI menurut WHO. Nah, di sini tuh namanya ada menu 4 bintang. Apa sih 4 menu bintang itu? Ada karbohidrat, ada protein hewani, protein nabati, ada sayur dan buah. Karbohidrat itu sumber makanan yang berasal dari umbi dan beras. Dan kalau protein hewani sumber makanan yang berasal dari hewan. Kalau protein nabati sumber makanan berasal dari kacang-kacangan. Kalau sayur dan buah sumber makanan berasal dari sayur dan buah. Di sini ibu-ibu saya akan memberitahukan tentang porsi, frekuensi, dan tekstur pada makanan balita yang berumur 6-9 bulan. Nah, di sini porsi awalnya usia 6 bulan 1-2 minggu bisa diberikan 1-2 sendok makan. Usia 6-9 bulan mulai dari 2-3 sendok makan. Bertahap ya ibu-ibu, ditingkatkan hingga 125 ml. Nah, di sini ada frekuensi. Frekuensi usia 6 bulan 1-2 minggu bisa diberikan 2-3 kali. Nah, usia 6-9 bulan bisa ditingkatkan sampai 4 kali. Nah, di sini ada teksturnya ibu-ibu. Usia 6-9 bulan, bahan makanan itu bisa lunak, kukus atau rebus, lalu sering dengan saringan kawat, ambil ampasnya aja gitu yang menempel di atas saringan. Nah, setelah usianya 9-10 bulan bisa tubuh makanan ditumbuk, tidak perlu disaring lagi.
Nah, di sini Ibu di umur 9 sampai 12 bulan porsinya 1 sampai 25 sendok makan, bertahap ditingkatkan sampai dengan 250 ml. Nah, frekuensinya juga beda Bu, dari 6 sampai 9 bulan. Usia 9 sampai 12 bulan 5 kali makan, 3 kali makanan besar ditambah 2 snack, 4 kali makanan besar ditambah dengan 1 snack. Makanan ditumbuk, tidak usah disaring. Usia 11 sampai 12 makanan cincang kasar. Jadi nggak saring lagi, nggak ditumbuk lagi, jadi dicincang dengan kasar gitu. Karena sudah memasuki usia 11 sampai 12 bulan. Nah, di sini ada porsi, frekuensi dan tekstur bagi umur lebih dari 12 bulan. Di sini porsinya usia lebih dari 12 bulan itu 250 ml ke atas. Jadi 250 sampai 350 itu udah bisa. Nah, frekuensi makannya itu 5 kali makan, 3 kali makanan besar ditambah 2 snack, dan 4 kali makanan besar ditambah 1 snack. Dan teksturnya sama dengan makanan dewasa, jadi udah menyesuaikan makanan keluarga. Tapi ibu harus selalu ingat, kita sebagai orang rumah, apalagi kita yang memasaknya dan mengkonsumsinya, itu harus ingat dengan gizi seimbang. Nah, ibu-ibu, terima kasih ya telah mendengarkan dan menyimak edukasi gizi tentang gizi seimbang pada balita. Saya akhiri, terima kasih atas waktunya dan maaf telah mengganggu. Semoga edukasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan ke depannya ya Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih juga.